Okay, who wants to lead our prayer before we start our meeting? Who wants? Okay, Miss. already, yang udah belum pernah ya nak ya, yang not chat. Yosefa already, right? And Kenzo also. Kenzo udah kena? Belum, Miss. Chat ya? Oh, okay. So for today, Kenzo will lead our prayer. Ready to pray ya? Please turn on your camera, kids. Jessica, Jesslyn, Kevin, Kenji, Henrich. Okay, turn on your camera, please. Brian. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Kenzo. Okay, now I want to ask you actually who have seen our PDF learning. Siapa yang udah lihat PDF learningnya, nak? Who else? Sudah, Miss. Okay. Sudah, Miss. Okay, all of you ya. Okay, most of you already. Yes, most of you already seen the PDF learning. So I want to ask you what we are going to learn. Apa yang mau kita pelajari, nak? Hari ini kita Okay, good. Okay, please mute again. Okay, so yeah, that's true. Yeah, today we are going to learn new topic, which is a pantun. Okay, but before that, I have a brain gym in here. It's a little bit different than usual because our brain gym today is guessing a picture. Oke, jadi hari ini kita brain gym-nya itu menebak gambar. Oke, before we start ya. So, I want share the screen. Oke, have you seen my screen, kids, already? Yes, Miss. Okay, so in here, just thumbs up ya. No need to speak out, just thumbs up. Find the search button from this. In here kan ada nih Caca, seperti makanan ya, Caca. And this, there is a search button atau kancing baju. Who can spot which one the search button? Yang mana ya gambar kancing bajunya? Miss. Please give thumbs up. Oh, most of you. David already, Kian, Kenzo, okay, Hieronymus, Josefa, Chia, Jessica, okay. Oh, most of you. Jesslyn, how about you, Jesslyn? And Vina? Oh, already udah langsung di spot ya. Okay, so it's gonna be easy. Ini masih yang easy ya. Okay, please erase your mark. Coba dihapus ininya, nak. And then we can continue ya. Okay, so don't need to ini ya. Jangan langsung dicoret dulu ya, nak ya. Sampai Miss dulu bilang siapa yang mau mencoret. Okay. Next is, okay, this is the answer ya. It's true ya. In here, the purple shirt button. And here, can you find the lollipop? Mirip-mirip ya. Kayaknya semuanya lollipop lah, Miss. Which one the lollipop? Okay, raise hand. Okay. Some of you already, Jesslyn and Jessica. Okay, David also, Henrich. Okay, jangan ditandai dulu ya, nak ya. Okay, Josefa already, Vina, Kian. How about Gogo? Not chat. Kenji, not chat. Lovely, how about you? Can you spot which one, the lollipop? Okay, I think, okay, most of you ya. So now I want to ask, okay, be patient ya kids ya. Now I want to ask Jessica Chia to spot. Coba ditandai nak, which one? Yang lollipop, you can mark. Okay, good job. Ya, jadi ini ya nak ya, kalau yang lollipop itu di antara gambar ini kan semua dia merah putih berbentuk lollipop juga ya, ada patternnya. Tapi di sini yang menandakan dia lollipop adalah there is a stick, ada sticknya ya kan nak? Okay, so in here ya, okay. Jadi Jupiter Class masih fokus nih, good. How about this? Besides the lions, what do you see? Selain gambar singa, apa sih yang kamu lihat from this picture? Oke. Just guess. Oke, Josefa already. Oke, just type. Coba di chat, Miss. Coba di chat. What you see from this picture beside lion, selain lion. Gambar apa ya? Oke, now I want to see the chat box.
Okay, David already. Henrich, wow, ada yang ngirim gambar ya sama Miss, okay. Okay. Ya, Jason already juga. Yosefa, okay, most of you already ya. So I will continue. Jadi kalau misalnya, okay, please erase this and I will show you ya. This is it, okay? So if you rotate this picture, you will find this. Yang dari bawah ini nak, yang the lion, yang mulut dari hidung ke bawah, ternyata itu adalah bentuknya rabbit. Bisa kita bilang rabbit or hamster or tupai ya. Karena kalau misalnya handphone kalian itu kalian putar, you will see this point of view, sudut pandang yang berbeda. Okay, good job all. Now I have another. Find the different letter from this. Wow. Jangan sampai sakit matanya ya. Okay. Find the different letter. Yang mana ya yang beda ya? Huruf yang berbeda. Which one? Can you spot this? Okay. Kevin, Henry, Jessica already. Good job. Others yang lain nggak apa-apa, Miss kasih waktu. Yang mana ya yang beda sendiri? Okay, David also. Good job. How about others? Miss Tunggu. And also Vina. Vina got, okay. Kian already. Okay, ya udah dicoret. Okay, so the different letter is huruf H ya nak ya. Ini semua kan ini adalah huruf B dalam tulisan tegak bersambung. Nah, di antara huruf B ini terdapat huruf yang berbeda yaitu huruf H. The H letter. Okay, good job ya. So in here next I have a new. Wow, okay, we can see in here. How many horse in here? How many ya? Jangan ditandai dulu ya nak ya. Just count. Cukup dihitung. How many horse in here? Okay, Kian already. David, okay. David, Kevin, Yosefa, okay. Now please chat box ya. I will see your answer. Coba di type. Oh, ada yang jawab 4. Ada yang jawab 6. 7. Wow. Okay. Okay, most of you say 5 and 6. Miss Jesse wondering. Kalau 5 yang mana, kalau 6 yang mana? Okay. Now I want to tanda untuk menandai ya. Tadi yang pertama misalnya David. Okay, please David, coba ditandai. You can spot yang 5 itu yang mana aja sih di gambar ini? Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 4 and 1, 2, 3. Okay, 5. Okay, David 5 ya. Nah, yang jawab 6, coba di spot. Which one yang jawab 6 and 7? Yang mana aja itu, nak? You can spot ya. Coba ditandai yang mana aja itu yang jawab 6 dan 7. Oke, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Also 5. 6 in here. Ini punggung kudanya ya, karena kalau kita hitung kudanya, kita lihat kepalanya. Oke, coba dihapus semuanya. Kalau kita hitung kepala, if we count the head, it's gonna be 5. Okay, this 1, 2, 3. Coba dihapus nak yang warna biru sama yang warna hijau. Please erase this. Coba dihapus biar kelihatan rapi lagi. Who made this? Siapa yang buat ini nak? Oke, yang hijau already. How about yang biru? Who made this?
Nggak bisa dihapus, Miss. Nggak bisa dihapus. Oke, coba. Kalau nggak bisa dihapus, kalau Miss next kan nggak ini juga, nggak hilang juga ya. Oke. Oke, so I think that's ya yang 5. Coba Miss stop share dulu again. Stop share. And then I will share again. Oke. Masih belum terhapus ya, Nak ya? Clear. Udah kehapus, Miss. Oke. Harus kalian yang ternyata yang hapus. Miss nggak bisa ngapus, harus yang buat tandainya. Oke lah, it's okay. Oke. I think that's all ya. I give you once more. Satu lagi ya, Nak ya. Satu lagi. I will give you this. Oh, how many tigers are there? Berapa banyak ya harimau di sini, Nak? You can count by yourself and then you can type your answer. Jangan dicoret ya, jangan dicoret dulu ya, Nak. Oke. Ada yang jawab 4. Oke. Ada yang jawab 5. 7. Oke. 5, 7. Oh, there's 11 kids. Siapa nih jawab 11 ya? Kenzie, okay. So, do you think 4, 5, 7, there's also 10 ya? Ada juga yang jawab 10. 5. Oke, ada yang 5, 10, 4, 11, 7, 8, 9. Oke, 12. Jadi, yang paling banyak itu jawab 12. Oke. Now, I want you to mark yang di sini yang jawab paling banyak itu, Miss lihat dulu ya. Siapa nih? David. David jawab 12. Oke. Alexandra jawab 13. Oke. Now I want you to spot. David tadi already kan? Sekarang Miss mau Alexandra coba. Alexandra please spot spot yang mana, Nak? Yang 13 yang 12 itu 13 atau 12 tadi? Coba ditandai yang mana ya? Miss wondering. Yang mana aja yang 13, Nak? 8. Oke. Oh, ya. Oke. Oke. Yes. Oh, ada yang tersembunyi ternyata ya. Oke. Oh, oke. Yes. Oke. Oh, ada yang di pojok ya. Oke. That's all. Oke. Ternyata daunnya juga berbentuk harimau. Oke, ada satu lagi yang mana, Nak? Ya, already ya. Oke, so we can count ya yang merah-merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, anyone who wants to add? Ada yang ingin menambahkan? 14 Miss, one again. Which one? Oke, you can mark ya, boleh ditandai. Oke. Oke, yes. Oh, there is ada yang nambahin lagi. Oke. So many ya ternyata ya tigersnya di sini ya. Oke, now I want to check ya your answer ya. Let's see how many we get. Oke, coba. Oh, oke, I get it. Oke, coba kita hapus dulu semuanya, Nak. Please erase all of this mark. Coba dihapusin dari tandanya, Nak, yang warna merah and biru also. Please clear the drawings. Clear all drawings. Okay, good job. Now I want to see. Oh, ternyata ada berapa? Ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 ya nak ya. Kalau ini yang mana ya nih Kenzo berbentuk harimau? Kalau ini kan jelas ini berbentuk ada mata, ada mulut, ada hidung ya. Oke, so that's all ya kids ya. Ternyata kalau kita perhatikan lebih lagi yang awalnya tadi you answer is 4 and become higher kan, ternyata makin lebih banyak lagi, become 7, 11, 13, but finally we can count 16 tigers in here. Okay kids, I think that's all ya. I will stop share. That's our brain gym. Jadi Miss harapkan kita ada lebih fokus lagi ya kids ya. Okay, so now I will start our materi. It's about pantun. Oke, siapa di sini yang suka pantun? Oke ya. Oke, Miss mau tanya dulu. Oke, wait ya. Siapa di sini yang sudah pernah bisa membuat pantun? Who have made pantun in here? Sebelumnya udah pernah nggak buat pantun? Please raise your hand. Oke. Oke, jadi udah ada yang bisa buat pantun ya. Oke, good job. Jesslyn, already, David, oke, Kevin, ya. Nah, so now I want to explain again. Iya, pernah tapi lupa. It's okay ya. Jadi sekarang kita throwback again. What's going on with pantun? Oke. Nah, di sini in this topic kita itu kan udah tema 6 ya nak ya. In the last meeting kita tema 5. Sekarang tema 6 yaitu hemat air dan energi. Oke, but before that, I want to ask, kita kan temanya hemat air dan energi. Who can explain to us what does it mean hemat air dan energi? Who wants to try to explain tema kita ini? Apa sih yang mau disampaikan? Oke, wait ya, I will see who raised hand. Oke, the first tadi Kevin ya. Kevin, you can unmute yourself and say to us what's going on. Okay. Go ahead, Kevin. Sorry, Miss. I lupa nurunin tangan, Miss. Oh, lupa nurunin tangan. Okay, it's okay. Now, coba Hieronymus. After Kevin tadi, I see Hieronymus the second one. Miss, gini, Miss. Hemat air, maksud dari hemat air adalah kita menggunakan air untuk seperlunya. Jadi, jika air itu tidak digunakan, kita matikan krannya. Hemat energi, artinya kita menggunakan energi sebaik-baik mungkin. Jangan diboros-boroskan. Oke. Kalau ada yang nonton, TV tetap nyalakan. Jangan kayak gitu. Oke, thank you Hieronymus. Good answer ya. Okay. Nah, jadi benar ya kata Hieronymus tadi, kalau hemat air dan energi artinya ya kalau misalnya kita lagi mandi, mungkin kita hidupkan keran, kalau udah mandi jangan lupa dimatikan kerannya, jangan sampai airnya meluap-luap dan akhirnya boros air ya kan, sayang airnya ya nak ya. Dan begitu juga dengan energi, kalau misalnya kalian nonton TV atau lagi hidupkan AC, tapi kalian mau pergi ke ruangan yang berbeda, mau meninggalkan rumah, contohnya, jangan lupa lihat dulu listrik udah dimatikan atau belum, AC-nya sudah dimatikan atau belum. Oke, seperti itu ya nak ya, kita harus hemat, gunakan secukupnya. Oke, now I want to enter to this topic pantun. Nah, kita definisinya dulu ya nak ya, pengertian. Jadi, pantun ini artinya adalah bentuk puisi. Nah, jadi pantun itu juga merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang artinya menyusun. Itulah mengapa nanti bentuk pantun itu nggak boleh asal-asalan, tapi dia tersusun rapi. Oke, nah apa sih Miss gunanya pantun? Kenapa nggak langsung ngomong aja? Kenapa harus berpantun-pantun? Nah, pantun itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang kepada orang lain. Nah, jadi zaman dahulu itu kan Indonesia itu terkenal dengan suku Melayunya yang paling banyak itu. Nah, mereka itu menggunakan pantun. Jadi ada berbalas-balas pantun. Misalnya, Miss berpantun sama si Kenzo. Nanti Miss bilang pantun, nanti si Kenzo nanti bisa membalas. Balasan Kenzo juga berupa pantun. Nah, itulah salah satu
sejarah singkat ya pengertian dari pantun ini. Oke, nah ciri-ciri pantun nak kalau masih ingat. Yang pertama, tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB. Apa itu Miss maksudnya ABAB? Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian tiap larik. Larik itu apa Miss? Baris. Tiap baris terdiri atas 4 kata. Oke. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu apa Miss? Itu pengantar ya nak ya. Pengantar sebelum masuk nanti ke intinya. Yaitu di baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadi tadi ada 4 baris. Baris pertama dan kedua itu pengantarnya, sampiran. Baris ketiga dan keempat itu adalah isinya, apa yang ingin disampaikan dari pantun tersebut. Oke? Nah, di sini Miss ada pantun. Oke, ini you can see on your textbook ya, your textbook page 86 ya, page 86, 86 you can see in here. Miss akan bacakan pantunnya nak ya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita hemat energi, gunakanlah secukupnya. Nah, you can see ya kids ya, this is one of pantun. Ini adalah salah satu dari pantun. You can see this is one bait. Ini terdiri dari 1 bait. 1 bait itu seperti ini nak. 1 bait ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, di baris ini nak terdiri dari 4 suku kata. Bukan suku kata tapi kata. Contohnya hari Minggu pergi ke dokter gigi. Ini bisa di antara sekitar 4 kata itu ya nak ya, 4 kata. Atau kalau kita buat dalam suku kata dia 8 sampai 12 suku kata per barisnya. Nah, hari Minggu pergi ke dokter gigi. Ini baris pertama. Baris keduanya yang mana? Pergi ke sana bersama Fanya. Nah, baris pertama dan baris kedua ini tadi disebut dengan apa? Sampiran. Ya. Jadi ini masih pengantar aja nak. Isinya apa misalnya pantun itu? Isinya terdapat di baris ketiga dan baris keempat. Isinya seperti ini. Mari kita hemat energi, gunakanlah secukupnya. Nah, jadi baris pertama dan baris kedua itu sampiran. Baris ketiga dan baris keempat itulah isinya. Nah, jadi isinya yang mau disampaikan di sini apa, nak? Yaitu tentang kita harus menghemat energi dengan menggunakannya secukupnya. Oke? Nah, di sini ada yang disebut ABAB. Nah, ini ABAB ini contoh seperti ini ya, nak ya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Bunyi terakhir dari kalimat pertama apa? Gi kan? Gi. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Oke, jadi yang bunyi terakhirnya gi kita tandai dengan A. Oke, kita lanjut lagi yang baris kedua. Pergi ke sana bersama Fanya. Apa bunyi terakhir dari baris kedua? Nya. Nya. Nah, jadi karena dia beda sama yang tadi baris pertama gi, kita tandai A. Baris kedua nya, bunyi terakhirnya nya, kita tandai dengan B. Oke, lanjut ke baris ketiga. Mari kita hemat energi. Apa bunyi terakhirnya? Gi. Loh, seperti tadi gi sudah ada kita misalkan kan, yang bunyi terakhirnya gi kita misalkan dengan apa? A. Berarti kita kembalikan lagi ke sini. Berarti ini baris ketiga ini juga kita misalkan dengan A. Lanjut ke baris terakhir. Gunakanlah secukupnya. Baris bunyi terakhirnya nya. Nya tadi kan adalah bunyi terakhir baris kedua juga kan, nak? Nah, kita sudah tandai tadi kalau bunyinya nya, kita tandai dengan huruf B. Berarti di baris keempat ini, berakhiran huruf nya juga kita tandai dengan B. Nah, bisa kita lihat polanya, dalam satu bait ini yang terdiri dari 4 baris, polanya itu harus A, B, A, B. Jadi dia berselang-seling. Kalau misalnya baris pertama bunyinya gi, baris ketiga harus gi. Begitu juga ya kalau baris kedua bunyinya nya, baris terakhir juga harus bunyinya nya. Oke, bisa di ini nak, any question so far? Ada pertanyaan dari pantun ini? Nothing? Oke, nothing.
Oke, ya Hieronymus. Nothing, or you want to ask something? Nothing, Miss. Oh, nothing. Oke ya. So, Miss bisa lanjutkan ya. Now, open your book, page 87. Oke, open your textbook, page 87. Kita mau belajar pantun. Oke. Now, in here, you can see ya, in page 87, ada kuis, tulisannya kuis ya kan. Nah, di situ there is how many pantun in there? Berapa banyak pantun di situ, Nak? 4. Yes, there are 4 pantun. Nah, coba Miss ingin satu orang membacakan pantun yang pertama. Who wants to try to read this pantun? Oke. We start from David dulu ya, nanti habis ini Yosefa ya. Oke. David, please read out loud pantun yang pertama. Para pesulap menggunakan trik. Ada trik sulap yang berbahaya. Jika tak perlu, matikan listrik. Hemat listrik, hemat biaya. Oke, good job. Cara baca David udah mantep ya. Kalian pernah nonton di TV kan yang ada cakep, gitu kan? Nah, itu kan juga merupakan dari pantun. Para pesulap menggunakan trik cakep. Ada trik sulap yang berbahaya. Jika tak perlu matikan listrik, cakep, hemat listrik, hemat biaya. Nah, jadi yang mereka cakep-cakep itu itulah contoh pantun. Jadi di situ mereka sudah mengaplikasikan berpantun ria. Oke, thank you David. Sekarang Miss mau tanya sama siapa ya? Oke, wait ya. I want to ask, which one yang sampiran, which one yang isi? Who can answer? Oke, now I give to Yosefa. Yosefa, which one yang sampiran dan isi? You can unmute. Yang sampiran itu para pesulap menggunakan trik sama ada trik sulap yang berbahaya. Isinya itu hemat listrik, hemat biaya. Oke, good job. Thank you Yosefa. Tapi kayaknya connection Yosefa tadi agak ini ya, agak putus-putus ya. Oke, jadi yang bagian sampiran tadi kata Yosefa, itu baris pertama dan baris kedua ya. Para pesulap menggunakan trik, ada trik sulap yang berbahaya. Bagian isinya, jika tak perlu matikan listrik, hemat biaya. Sekarang bisa bertanya, apa makna atau yang mau disampaikan dari pantun ini, Nak? Who can answer? Gantian ya. David already, Yosefa already, Hieronymus already. Coba Kenzo, Miss mau dan Kenzo. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan dari pantun ini, Nak? Bu, aku mau baca biasanya ada di. Oke. Who wants to try? Selain David, Yosefa, Hieronymus. Kian, do you want to try? Apa sih Nak makna dari pantun ini? Apa yang ingin disampaikan kepada para pembaca ataupun pendengarnya? Can you, Kian? Kalau misalnya manfaatnya itu kan di baris ketiga dan baris keempat ya kan, Nak? Kita tinggal membuat kata-kata kita sendiri. Apa ya yang mau disampaikan dari baris ketiga dan baris keempat ini? Who want to try? Febrian, do you want to try? Jesslyn, Henrich, do you want to try? Kalau nggak ada berarti Miss kembalikan lagi lah ya sama yang raise hand ya. Oke, David, you can answer. Oke, David. Coba, jadi jawabannya gimana, David? Apa yang ingin disampaikan dari pantun ini? Kita harus hemat, Miss. Hemat listrik, hemat biaya. Oke ya, benar ya. Benar, thank you David. Jadi kalau misalnya kita udah hemat listrik, selain kita hemat energi, kita juga menghemat biaya. Kan listrik dibayar. Jadi kita juga menggunakan biaya di situ. Berarti kalau kita udah hemat listrik, hemat energi, kita juga hemat biaya. Oke, thank you. Now who wants to read pantun yang kedua? Pantun yang kedua.
Yang belum tadi anak ya, yang belum. Coba Kenzo. Tadi Kenzo katanya kan mau membaca pantunnya. Please read the second pantun. Yuk. Jalan ke Madiun. Jangan lupa beli jamu. Kalau kamu ingin hidup rukun, hemat air untuk kehidupanmu. Asik. Cakep. Ya. Berarti baca pantunnya juga udah mantap ya. Jalan-jalan ke Madiun. Sekarang semua tanya, which one yang sampiran, yang mana yang isi? Yang belum menjawab, coba siapa yang mau gantian dia sama temannya ya nak ya. Who wants to try? Kian, Kevin. Oh, Kevin already. Go Alexandra. Yang belum ya nak ya, kita kasih kesempatan sama teman yang lain ya. Febrian, do you want to try? Yang mana yang dimaksud dengan sampiran, yang mana isinya dari pantun ini nak? Can you? It's okay, jangan takut salah nak. Nanti kalau salah kita perbaiki. How about Gogo? Where are you Gogo? Kenzie, Kennedy, Alexandra. Okay, how about Jesslyn? Do you want to try? Jesslyn, can you hear Miss Jessie? Ada yang bisa? Oke, kembali lagi lah. Siapa yang mau coba nak? Oke, Miss kembalikan lagi. Oke, tadi David already. Miss sekarang ke Yosefa. Yosefa, which one yang sampiran, yang mana yang isi nak? Yang sampiran, Miss, jalan-jalan ke Madiun sama jangan lupa beli jamu. Yang isinya, kalau kamu ingin hidup rukun, hemat air untuk kehidupanmu. Oke, good job. Thank you. Yosefa, mudah kan? Nah, ingat aja kalau sampiran itu baris pertama dan baris kedua. Yang isi itu baris ketiga, baris keempat. Oke, now apa yang ingin disampaikan dari pantun ini? Apa amanatnya? Who wants to try to answer? Kira-kira apa yang disampaikan dari pantun ini, nak? David already, Yosefa, Hieronymus already. Teman-teman yang lain, kemana nih? Kennedy, Jesslyn, Alexandra, Brian, ya. Who wants to try? Kevin. Apa nak makna dari pantun yang kedua ini, nak? Who wants to try? Ayo jangan takut nak, be active please. Harus aktif ya. Kevin, do you want to speak? Miss, can you repeat pantunnya, Miss? Oh, pantunnya itu di halaman 87, halaman 87 nak, yang kedua. Jalan-jalan ke Madiun, jangan lupa beli jamu. Kalau kamu ingin hidup rukun, hemat air untuk kehidupanmu. Coba, apa sih makna yang disampaikan dari pantun ini? Want to try? Yang belum nak, yang belum. Miss kasih kesempatan sama yang belum. Bisa, Kevin? I cannot, Miss. Okay, how about Brian? Kennedy Brian, where are you, nak? Apa makna yang ingin disampaikan dari pantun yang kedua, nak? Brian? Oke, si David already answer. Hidup harus rukun. Iya, intinya itu ya nak ya. Karena di sini kan di baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Apa yang disampaikan? Baris ketiga dan keempat itu, kalau kamu ingin hidup rukun, hemat air untuk kehidupanmu. Berarti kita ini kan harus hemat air. Istilahnya gini, kalau kamu ingin hidup rukun, hemat air untuk kehidupanmu. Kalau kita ingin hidup rukun, nak, hidup rukun itu kan bisa kepada sesama, kepada tetangga, ya kan? Rukun itu kan artinya juga kita dalam keadaan tenang, gitu kan? Gak ada istilah berebut-rebut air, gak ada istilah berboros-borosan, ya kan? Jadi kita harus, intinya adalah juga seperti tema kita, hemat energi. Oke, nah di sini nak, the last pantun ya. Coba lihat pantun yang keempat.
Pantun yang keempat, di situ kan ada titik-titik, nak. Ya kan? Miss bacakan ya. Temani adik main ke taman, tamannya asri dan segar. Jangan buang sampah titik-titik, lingkungan akan mudah titik-titik. Coba, ada nggak bisa jawab itu, nak? Miss. Miss, saya tahu, Miss. Oke, ini pasti berbeda-beda kan? Berbeda-beda kan? Coba ya, satu-satu. Oke, satu-satu ya. Now, I want to try. Coba pertama Hieronymus. Coba Hieronymus. Apa yang bisa diisi dari situ, nak? Temani adik main ke taman. Taman asri dan indah. Janganlah buang sampah sembarangan. Lingkungan akan mudah bersih. Tercemar. Ya, kalau bersih bunyinya udah I, bukan R lagi kan. Kita mau cari bunyinya itu di baris keempat R, karena berasal dari kata segar. Nah, jadi kayak kata Kenzo tadi, lingkungan akan mudah tercemar. Bunyi terakhirnya adalah R, berarti bisa ya? Oke, mantap. Thank you Hieronymus and Kenzo. Ada lagi nak kalimat yang lain yang mungkin berbeda dari yang sudah dibahas tadi? Oke, coba Debit. Nomor 3, Miss, yang itu, Miss. Oh, nomor 3. Oke, coba, boleh. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Melihat-lihat indahnya lautan. Mari belajar hemat energi demi kemajuan di masa depan. Oke, good job. Benar ya, bunyi yang terakhir itu I. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Melihat-lihat indahnya lautan. Berarti bunyi terakhirnya an kan? Berarti baris ketiga harus mengikut baris pertama. Baris pertama tadi I, berarti mari belajar hemat energi demi kemajuan di masa depan. Oke, I think that's all ya. Oke, kids please give thumbs up or reaction and I will screenshot. Because our time's limit ya. Oke, smile 1, 2, and 3.